Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali rekan-rekan praktisi HSE di ruang HSE. Apa kabar semuanya rekan-rekan? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang sesuatu apapun ya rekan-rekan. Jadi pada kesempatan ini, kesempatan yang baik ini kita akan coba lagi membahas terkait materi-materi yang berhubungan dengan HSE ataupun K3. Seperti yang rekan-rekan lihat ya, sekarang di sini lagi hujan ya. Insya Allah hujan akan selalu membawa berkah bagi kita semua. Nah, tapi sebelum kita masuk ke materi, tak bosan-bosannya saya selalu ingatkan rekan-rekan untuk dukung terus channel Ruang HSE dengan cara like, comment, share, dan subscribe sehingga channel ini akan terus berkembang dan memberikan informasi positif terkait HSE ataupun K3. Oke, rekan-rekan, kita akan coba mulai ya. Materi ataupun pembahasan pada kesempatan ini adalah terkait dengan hazard identification ataupun HAZID ataupun pengenalan bahaya, pengidentifikasian bahaya. Nah, di sini kita akan membahas terkait itu. Jadi setiap orang, every single person itu pasti bisa mengenali bahaya. Sebenarnya sedari kecil kita itu sudah diberikan kemampuan untuk bisa mengenali bahaya. Bagaimana? Coba kita lihat anak kecil. Anak kecil itu dia akan biasanya melakukan penolakan terhadap orang-orang baru. Itu dalam mindset dia itu orang baru, orang yang tidak dikenal, itu merupakan bahaya bagi dia. Jadi dia melakukan penolakan biasanya dengan cara menangis atau seperti apa. Jadi itu ya. Nah, seiring dengan tumbuh dan berkembangnya kita pada tahapan ya seperti sekarang misalkan tahapan di pekerjaan, itu cara orang mengenali bahaya itu akan berbeda-beda. Jadi apa faktor dalam melakukan pengidentifikasian ini ataupun pengenalan bahaya ini akan berbeda-beda berdasarkan apa? Tadi kita lihat mungkin usia mempengaruhi, kemudian pendidikan formal maupun non formal, kemudian pelatihan yang pernah diikutinya, kemudian pengalaman kerja, kemudian insting. Jadi setiap orang itu akan berbeda-beda berdasarkan hal-hal tersebut. Jadi itu yang perlu kita tanamkan. Nah, jadi setiap orang itu mempunyai level bagaimana mengidentifikasi bahaya itu berbeda. Bagaimana sih cara kita terlihat pengidentifikasian bahaya ini? Gampang sih sebenarnya. Dalam kita melakukan pembuatan JSA, sesimpel itu aja sih. Kita lihat orang yang misalkan tadi lack of competence misalkan ataupun pendidikannya yang tidak memadai, kemudian latar belakang tidak memadai, pengalaman kerja yang tidak memadai, otomatis dalam mereka melakukan identifikasi bahaya itu akan banyak tidak terlihat bahaya bagi mereka. Misalkan dalam pekerjaan pengelasan, bahaya-bahaya dalam pekerjaan pengelasan itu banyak sekali rekan-rekan. Step by step kalau kita lihat based on JSA, job safety analysis itu tahapan, misalkan dalam tahapan melakukan pengelasan, bahayanya apa di situ? Banyak sekali kan, temperatur panas, kemudian bahaya listrik, kemudian bahaya sinar, kemudian bahaya asap dari pengelasan itu sendiri. Nah itu kalau orang yang tidak memahami ataupun orang yang benar-benar itu, mereka akan mungkin cara menangkap atau mengidentifikasi bahayanya akan berbeda dengan orang-orang yang berpengalaman. Makanya dalam dunia kerja itu orang-orang yang berpengalaman itu biasanya bayarannya lebih mahal ya. Jadi misalkan perekrutan pekerja untuk fresh graduate ataupun dengan experience itu akan beda loh. Jadi seperti itu. Jadi tapi dalam usaha-usaha itu juga biasanya perusahaan ataupun tempat bekerja terus mengimprove para pekerjanya, bagaimana sih mereka menjadi kompeten dalam melakukan pengenalan, pengidentifikasian bahaya-bahaya di tempat kerja mereka. Jadi
Jadi seperti itu ya rekan-rekan. Biasanya pengenalan bahaya ini diikutin dengan HIRA, istilahnya Hazard Identification Risk Assessment. Nah, penilaian risiko. Jadi itu di situ ya terlihat. Setelah kita tadi mengidentifikasi bahaya, kemudian kita lakukan penilaian risiko. Itu ke topik selanjutnya kita geser ya. Penilaian risiko ini seperti apa? Di situ akan keluarlah risiko dari pekerjaan-pekerjaan mereka itu, mulai dari risiko rendah, sedang, ataupun tinggi. Nah, jadi di situ ya rekan-rekan. Jadi pertama kita melakukan identifikasi bahaya, kemudian kita melakukan penilaian risiko, kemudian lagi ada DC, determine control. Jadi kontrol dari risiko ini seperti apa. Jadi komplit ya, HIRA DC. Jadi mungkin sering dengar ya istilah itu rekan-rekan. Jadi bagaimana kita itu merupakan satu keterkaitan tadi. Jadi tapi mudah-mudahan semuanya rekan-rekan udah paham ya, apa itu beda bahaya, kemudian apa itu beda risiko, bagaimana cara kita melakukan penilaian risiko. Kita akan coba bahas spesifik tapi dalam pertemuan selanjutnya. Itu saja rekan-rekan sedikit di sore hujan ini pembahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa memberikan informasi-informasi ataupun bisa menambah pengetahuan kita terkait dengan HSE. Oke, sampai jumpa. Kita jumpa kembali pada sesi selanjutnya yang tentunya pasti akan lebih menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.